Andi, si bos muda langganan bikin karyawan stres. Dengan santainya, dia membeli sebuah Audi S6 tahun 2007 seharga $1.500, setara sekitar 24 juta rupiah. Audi S6 ini memakai mesin V10 yang basisnya sama seperti Lamborghini Gallardo. Saat baru keluar, harga mobil ini mencapai $80.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Tapi sekarang dijual murah meriah karena satu alasan sederhana. Mobilnya pernah kebakaran. Awalnya mobil itu masuk bengkel resmi hanya untuk servis biasa. Namun saat mekanik melepas saluran intake udara, seorang pekerja lain malah nekat naik ke mobil untuk memindahkannya. Tanpa sadar, mesin dinyalakan dalam kondisi intake terbuka. Bahan bakar langsung menyembur keluar. Api menyala di ruang mesin. Dan dalam hitungan detik, habislah sudah. Para teknisi yang melihat kondisinya justru langsung mengernyit. Mobil pun didorong masuk ke workshop untuk diperiksa total. Begitu diangkat, kondisi aslinya mulai terlihat. Api ternyata membakar cukup parah. Kabel-kabel di bawah kap mesin sudah gosong. Melihat kondisi itu, teknisi mulai berpikir untuk menyerah. Tapi setelah dipanggil, Andi malah makin keras kepala. Ia tetap ingin mobil ini diselamatkan. Teknisi mencoba mengingatkan kalau suku cadang Audi S6 sangat sulit dicari dan mahal. Namun Andi malah menjawab santai. Ngapain beli? Keluarga gue punya tempat rongsokan mobil. Sebelum restorasi total dimulai, Andi punya satu syarat penting. Mereka harus memastikan dulu apakah mesin V10 itu masih bisa hidup. Mereka pun mulai membersihkan mesin. Dan prosesnya benar-benar menjijikan. Mesin direct injection seperti ini memang terkenal gampang bergerak karena bensin langsung disemprot ke ruang bakar tanpa membersihkan klep intake. Masalahnya, bubuk dari alat pemadam kebakaran bercampur dengan kerak karbon di dalam mesin. Para teknisi harus mengerok kerak satu persatu. Keesokan paginya, tibalah momen paling menegangkan. Tes starter. Sebelum mencoba, salah satu teknisi bahkan menyuruh temannya mengambil tabung pemadam kebakaran dulu. Jaga-jaga kalau meledak lagi. Percobaan pertama gagal. Mereka santai. Mungkin aliran bensin belum terisi. Percobaan kedua gagal lagi. Dan beberapa detik kemudian, mereka sadar belum mengisi bensin. Setelah tangki diisi penuh, percobaan ketiga dimulai. Beraam, suara V10 langsung meraung memenuhi bengkel. Mesinnya hidup. Meski masih sedikit bergetar, setidaknya secara mekanis mesin itu selamat. Sementara itu, teknisi lain mulai berburu kabel pengganti dari Audi A6 bekas di tempat rongsokan. Tak lama kemudian, kabel hasil modifikasi berhasil dipasang. Lampu normal, rem normal, tapi masalah baru muncul. Mesin masih bergetar aneh dan ada suara kasar. Mobil juga loyo saat digas, seperti kehilangan tenaga. Setelah diperiksa lagi, ternyata masalahnya ada di sensor. Mereka mengganti sensor posisi roda seharga $150, sekitar 2,4 juta rupiah, lalu mengganti sensor lain seharga $400, sekitar 6,4 juta rupiah. Dan ajaibnya, semua masalah langsung hilang. Audi S6 itu akhirnya kembali buas seperti semula. Besoknya, Andi langsung menghubungi temannya yang juga pecinta Audi. Andi mulai menawarkan mobil itu. Ini Audi S6 tangan pertama, kilometer 112.000, mesin V10 rasa Lamborghini. Dulu harganya $80.000. Sekarang cukup $20.000 aja. Sayangnya, temannya juga orang otomotif. Sekali lihat langsung sadar kalau mobil ini pernah diperbaiki. Andi pun akhirnya jujur soal riwayat kebakarannya. Awalnya si teman agak ragu, tapi setelah test drive, keraguannya mulai luntur. Mobilnya halus, tenaganya galak. Akhirnya transaksi terjadi di angka $17.500, setara sekitar 283 juta rupiah. Dikurangi semua biaya, Andi berhasil meraup keuntungan sekitar $11.500 atau sekitar 186 juta rupiah. Sementara para teknisi yang jungkir balik menyelamatkan mobil itu, ya seperti biasa, tetap digaji normal.